Selamat pagi, orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu 12 Juni 2022. Renungan hari ini berjudul Alasan untuk Berharap. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 19. Demikian bunyinya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, pada akhir-akhir ini kita menemukan banyak orang yang putus asa, yang gampang menyerah, yang kehilangan gairah untuk hidup dan sebagainya oleh karena kehidupan yang semakin berat, tantangan yang semakin besar, dan kekuatan yang dimiliki tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah putus asa, jangan gampang menyerah, tetapi tetaplah berharap. Ada 8 alasan untuk tetap berharap dan menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Yang pertama, Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan tahu segala yang terjadi dan itu terjadi seizin Dia. Kalaupun kita harus menjalani masa-masa yang sangat sulit, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melaluinya. Alasan yang kedua adalah cerita hidup kita ini belum selesai. Alkitab banyak menceritakan situasi yang menyesakkan dalam kehidupan beberapa tokoh, tetapi berakhir dengan berkat dan kemenangan yang luar biasa. Ingatlah Yusuf dan Ayub. Tentu saudara sudah tahu bagaimana penderitaan yang harus mereka tanggung. Tetapi Tuhan sedang merenda sebuah karya dan ia belum selesai. Karena itu bersabarlah. Alasan yang ketiga, ada maksud Tuhan mengizinkan kita menderita. Kita harus minta agar Tuhan menyatakan rencananya bagi kita, sehingga kita akan menjadi lebih tenang. Karena dengan mengerti maksud Tuhan, kita akan mampu bersukacita dalam setiap keadaan. Firman-Nya berkata bahwa rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Alasan yang keempat, Tuhan mengasihi kita. Bahkan bila ada orang yang paling tidak dicintai di dunia ini, ia pun sangat dicintai oleh Tuhan. Itulah alasan mengapa Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu sakit dan derita kita, dan Ia menangis bersama kita. Tuhan pun mengutus Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan hati kita. Kelima, Tuhan mendengar doa-doa kita. Saudara, orang tua yang jahat sekalipun tidak akan memberikan batu ketika anaknya meminta roti atau ular ketika mereka meminta ikan. Jika manusia yang berdosa memiliki kepedulian yang sedemikian rupa, apalagi Bapa di surga, Ia mendengar doa dan menjawab permintaan kita. Alasan yang keenam, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatu itu sendirian. Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan kita sendiri. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tak perlu takut, saudara. Percaya saja penyertaan dan pertolongannya. Yang ketujuh,
Jika orang lain berhasil melalui situasi seperti yang sedang kita hadapi, maka kita pun bisa. Karena itu kita harus mencoba menemui orang-orang, kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, untuk mendapatkan nasihat, kekuatan untuk bertahan, dan pengharapan. Menahan sesuatu seorang diri seringkali mendatangkan keputusasaan dan kekalahan. Ingat, 2 atau 3 orang akan lebih kuat daripada 1 orang. Dan alasan yang ke-8 adalah ada kehidupan kekal. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sekalipun di dunia kita menderita, kemuliaan yang Tuhan sediakan di sorga tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kelak kita akan menikmati kesenangan bersama Tuhan, asal kita tetap setia dan tekun mengikut Tuhan. Saudara-saudara, jangan biarkan beban hidup mengalahkan siapapun di antara kita. Iblis memang selalu berusaha mengambil kesempatan untuk melumpuhkan iman kita ketika kita sedang lemah, sedang berbeban berat, sedang kehilangan kekuatan, sedang berputus asa. Karena itu, jika ada di antara saudara yang saat ini sedang berada dalam keadaan yang kelam semacam itu, bangkitlah. Ayo bangkit, berharaplah kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat mempedulikan kita. Dia tidak ingin kehilangan seorang pun dari antara kita. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang menggambarkan, yang menjelaskan kepada kita betapa besar kasih Bapa Surgawi kepada setiap umatnya. Dia mencari yang sesat. Dia menerima mereka yang berdosa yang datang mengakui segala dosanya. Dia melakukan segala hal supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Sampai seluruh kehidupannya dikorbankan. Dia disiksa dan mati disalib. Untuk apakah itu? Untuk seorang yang benar, yang menyenangkan hatinya? Tidak. Tetapi untuk orang-orang berdosa, supaya jangan ada yang kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal. Karena itu, mari kita bangkit. Jangan biarkan masalah, sekalipun itu berat, menghancurkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita. Tuhan masih ada bersama kita. Tangannya terbuka, Dia menunggu siapa yang datang, dan Dia akan memeluk dan menuntun melewati jalan-jalan yang sulit sehingga sampai kepada jalan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang lagi mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Kami akan melalui segala rintangan, halangan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan yang berjalan bersama kami, yang menopang kami. Terima kasih Bapa. Engkau jamah bila ada saudara-saudara kami yang sedang berputus asa, seakan-akan berada di lembah kekelaman. Tolonglah Bapa, jamah mereka, kuatkan mereka lewat renungan ini, sehingga mereka bangkit dan menengadah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Engkaulah ada pengharapan yang tak tergoyahkan. Engkau adalah penolong yang setia. Engkau yang membuat kami dari orang-orang yang busuk, yang berbau busuk karena dosa. Engkau angkat kami dan Engkau letakkan kami di atas bukit batu. Itulah sebabnya kami mau menaruh pengharapan kami di dalam Kristus, karena kami tahu Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pengharapan memberikan kita semangat dan keberanian untuk tetap berlari sampai ke garis finish. Selamat beribadah saudara, nikmati hadirat Tuhan, jamahan dan lawatan Tuhan atas hidup saudara masing-masing. Haleluya, amin.